Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepanjang tahun 2023, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berhasil membebaskan sebanyak 19 WNI dari hukuman mati. Sementara itu, saat ini perwakilan RI di Malaysia tengah melakukan pendampingan terhadap 79 WNI yang terancam hukuman mati dan hukuman seumur hidup untuk menjalani review atau peninjauan kembali di pengadilan Malaysia. Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI bersama perwakilan Indonesia berhasil selamatkan WNI dari ancaman hukuman mati di luar negeri sebanyak 19 kasus selama tahun 2023. Hingga Mei 2024 terdapat 165 kasus WNI yang terancam hukuman mati di 5 negara, yakni Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, dan Vietnam. Dengan kasus terbanyak di Malaysia, yakni 155 kasus. Saat ini perwakilan RI di Malaysia tengah melakukan pendampingan terhadap 79 WNI yang terancam hukuman mati dan hukuman seumur hidup untuk menjalani review atau peninjauan kembali di pengadilan Malaysia. Hingga bulan Mei 2024, sebanyak 51 orang diantaranya telah terbebas dari ancaman hukuman mati. 25 orang tengah berlangsung proses reviewnya, 1 orang ditolak pengajuan PK-nya, 2 orang meninggal dunia karena sakit dalam masa hukuman. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judan Nugraha menegaskan bahwa langkah perlindungan bukan hanya sekedar penanganan kasus, tetapi juga langkah pencegahan dari hulu. Salah satu upaya yang kini digalakan dalam pencegahan adalah peningkatan kesadaran calon pekerja migran Indonesia agar melakukan migrasi yang aman dan pembekalan hukuman negara setempat. Mengenai apa-apa hal tindak pidana yang dapat berujung pada ancaman hukuman mati itu sudah diberikan sejak awal. Nah, langkah itulah yang kita lihat efektif. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan rencana pemerintah membudidaya tanaman kratom. Tanaman kratom merupakan tanaman hutan yang tidak dibudidayakan. Tanaman ini memiliki nilai ekonomis jika diproduksi dan dikelola dengan baik. Meski begitu, rencana budidaya tanaman kratom baru akan dimulai setelah regulasi pembudidayaan tanaman kratom diatur. Usulan budidaya tanaman kratom keluar setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Mentan menyebut pemerintah akan segera mengatur regulasi terkait budidaya tanaman kratom. Pasalnya saat ini kualitas dan nilai ekspor ekonomi produk tanaman kratom mengalami penurunan harga yang cukup drastis di pasar ekspor. Sehingga dibutuhkan budidaya kratom yang diyakini akan meningkatkan kualitas tanaman kratom dan nilai ekonomis dari produk tanaman kratom. Ini regulasinya sudah diatur, itu mungkin kita budidayakan ke depan, supaya nilai ekonomisnya, kualitasnya, dan seterusnya bisa meningkat. Karena harga sekarang ini turun drastis. Karena banyak faktor, kualitasnya, kemudian distribusinya, dan seterusnya. Dalam keterangan persnya, Mentan mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan budidaya tanaman kratom nantinya di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi. Dengan korporasi, kualitas dan kontinuitas produk dan produksi kratom dapat terpenuhi, khususnya untuk ekspor. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini harga produk kratom di pasaran ekspor menurun cukup drastis hingga menyentuh angka $5 per unit dari sebelumnya $30. Pemerintah berharap regulasi budidaya dengan sistem korporasi dapat menghasilkan produk kratom berkualitas dan stabil. Kalau ada koperasi yang mengelola, ini kita korporasikan. Sehingga kualitasnya terjamin, kontinuitasnya terjamin, karena itu syarat untuk ekspor. Kalau kualitasnya terjamin, pasti otomatis meningkatkan kesejahteraan petani kita. Kita tunggu. Nanti regulasi, begitu regulasinya sudah ada, budidayanya insya Allah mudah. Kenapa? Karena harganya baik. Harganya bagus, pernah mencapai $30. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap jutaan produk keramik impor ilegal senilai 79,90 miliar rupiah di Surabaya, Jawa Timur.
Keramik berbagai merek asal negeri Cina itu tidak dilengkapi dokumen impor akan ditindak dengan dimusnahkan seluruhnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin ekspos penemuan 4,57 juta produk keramik alat makan dan minum dengan berbagai merek asal impor yang tidak memenuhi ketentuan senilai 79,90 miliar rupiah. Ekspos dilakukan di gedung PT BTAC di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 20 Juni 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi yaitu tidak memiliki sertifikat penggunaan produk tanda standar nasional Indonesia, tidak ada penandaan dan telah habisnya masa berlaku SNI pada sejumlah merek. Atas temuan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan tindakan pengamanan agar konsumen tidak dirugikan dari bahaya penggunaan produk keramik yang tidak sesuai dengan SNI dan mengamankan pasar dalam negeri. Bayangkan kalau bertahun-tahun itu pabrik keramik kita, ya kalau satu piring jual cuma 1.000 perak, 2.000 perak, gimana? Nah ini, jadi ini yang kita tentukan. Satu, merugikan konsumen. Dua, pajaknya juga begitu jelas. Yang ketiga, menghancurkan perindustrian nasional. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Kominfo Newsroom.